Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ngawruwa sapa sira. Inna fil ahdi stuhune iku ing dalem ngalap. Bihadhil madzahibi kelawan ikilah pira-pira madhab. Al arbaati kang papat. Apa maslahah adimatun kang agung. Wa fil i'radi lan iku ing dalem nentang anha sangking al madzahib kulliha yos kabeh al madzahib mafsadatun utawi kerusakan kabiratun kang gedhe. Apakah kamu punya teman yang mahir baca kitab kuning? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang bisa baca kitab kuning dengan sangat lancar? Tapi pernahkah ketika kamu mendapati tugas untuk menulis bahasa Indonesia, kamu ternyata kesulitan? Kamu mungkin akan butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menulisnya. Atau kamu terpaksa menyelesaikan tulisanmu, tapi hasilnya nggak enak banget buat dibaca. Padahal kemampuan baca kitab kuning yang sudah dikuasai itu sebenarnya bisa loh dijadikan pijakan untuk menulis bahasa Indonesia yang baik, benar, dan enak dibaca. Suatu ketika saya pernah diminta oleh seorang teman untuk membantu beberapa santri di pondoknya belajar menulis. Saya datang ke sana. Waktu itu dia minta saya untuk mengajari beberapa santri pilihan belajar menulis. Nulis apa? Tidak tanggung-tanggung. Mereka ingin menulis buku. Tentu saya bertanya bagaimana kompetensi atau kemampuan santri-santri yang hendak saya latih. Apakah mereka sudah pernah menulis? Apakah mereka punya kemampuan menulis yang lumayan? Dan jawabannya adalah tidak. Mereka nggak punya pengalaman dalam bidang tulis-menulis. Tapi ada satu kemampuan yang mereka miliki. Apa itu? Mereka bisa baca kitab kuning. Mendapati hal itu, saya kepikiran suatu ide. Bagaimana jika saya mengajari mereka menulis menggunakan kaidah baca kitab kuning? Emang bisa? Bisa. Sebelum saya bertemu dengan para peserta santri yang saya latih, saya terlebih dahulu melakukan demonstrasi kepada teman saya yang mengundang saya. Saya tunjukkan kepadanya bagaimana tulisan bahasa Indonesia itu bisa ditarkib. Ditarkib itu kalau dalam tradisi makna Jawa ya, barangkali kita bisa mudah mengartikannya. Tulisan bahasa Indonesia itu bisa diberi makna utawi iki-iku. Ada singkatan-singkatan, bisa. Waktu itu saya pakai bahan bacaannya majalah Tebu Ireng. Saya tunjukkan, saya demonstrasikan live waktu itu. Saya buktikan bahwa ini ada mubtada, ada khobar, dan seterusnya. Contoh mentarkib tulisan berbahasa Indonesia ini di majalah Tebu Ireng ya. Seperti kalimat yang ini. Mayoritas orang mengartikan ukhuwah Islamiyah sebagai persaudaraan sesama muslim. Logika kalimat ini sebenarnya bisa kita cari unsur-unsurnya. Atau kalau nggak mau dikatakan logika, unsur-unsur dalam kalimat ini sebenarnya bisa kita pisah satu persatu. Dalam kalimat ini ada mayoritas orang. Ini satu. Kemudian mengartikan. Ini dua. Terus ukhuwah Islamiyah ini 3. Dan yang terakhir adalah sebagai persaudaraan sesama muslim. Jadi ini ada 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana mentarkibnya? Kita kan paham bahwa dalam bahasa Arab jumlah atau kalimat itu opsinya ada 2, pilihannya ada 2. Kalau enggak ismiyah ya fi'liyah. Ismiyah berarti mubtada khobar, fi'liyah berarti
fi'il fa'il. Kalau fi'ilnya muta'addi berarti pakai maf'ul, fi'il fa'il maf'ul. Kita identifikasi dulu ini jumlah apa. Karena ada kata mengartikan yang di sini adalah kata kerja, berarti ini pertama, ini jumlah fi'liyah. Ini titik berangkatnya. Karena jumlah fi'liyah berarti harus ada fi'ilnya. Ini fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Karena tadi jumlah fi'liyah adalah fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Atau kalau mau dikasih lagi semacam keterangan lah, keterangan lain, keterangan tambahan. Bisa jar majrur, bisa yang lain. Tapi intinya ada di sini. Lah di sini tentu fa'il adalah pelaku pekerjaan, mengartikan berarti mayoritas orang. Di sini maka mayoritas orang adalah fa'il. Ukhuwah Islamiyah adalah yang diartikan, berarti ini adalah maf'ul. Jadi ini bisa ditarkib. Mayoritas orang dikasih fa'il, mengartikan itu fi'ilnya, nggak ada kode ya, kalau nggak ada singkatan ya untuk fi'il ya. Kemudian ukhuwah Islamiyah atau bisa dikasih lah mengartikan sopo mayoritas orang gitu ya. Ukhuwah Islamiyah itu maf'ul, yang diartikan apa? Objek yang diartikan oleh mayoritas orang itu apa? Ukhuwah Islamiyah, maf'ul. Sebagai persaudaraan sesama muslim, ini keterangan tambahan yang melengkapi makna ini. Jadi mayoritas orang mengartikan ukhuwah Islamiyah sebagai persaudaraan sesama muslim. Ini bisa jadi jar majrur atau apa. Ini contoh mentarkib tulisan bahasa Indonesia. Coba itu kita lihat contoh yang lain. Mana ya kalimat yang cenderung sederhana. Lanjutannya lah. Meskipun orang-orang Islam hidup di tempat yang berbeda, berasal dari suku dan bangsa yang berbeda, serta tidak secara langsung memiliki ikatan darah, namun mereka harus menganggap semua orang Islam sebagai saudaranya. Ini bisa dimandirikan sebagai satu kalimat. Kemudian sebelumnya berarti di sini ini bisa kita balik. Mereka di sini siapa? Orang-orang Islam. Orang-orang Islam harus menganggap semua orang Islam yang lain maksudnya sebagai saudaranya. Ini satu kalimat yang sudah sempurna kan? Kenapa sempurna? Menganggap ini fa'ilnya. Fi'ilnya. Mereka fa'ilnya. Semua orang Islam maf'ulnya. Ini jumlah fi'liyah lagi. Lah, kemudian ada kalimat yang panjang seperti ini, bagaimana kita melogikakannya? Meskipun orang-orang Islam hidup di tempat yang berbeda, berasal dari suku dan bangsa yang berbeda, serta tidak secara langsung memiliki ikatan darah, namun di sini kata kuncinya cuma meskipun dan namun. Jadi ada dua yang di sini bisa kita balik-balik. Meskipunnya bisa ditaruh belakang, misal orang-orang Islam harus menganggap semua orang Islam lain sebagai saudaranya, meskipun orang yang lain tersebut hidup di tempat yang berbeda, berasal dari suku dan bangsa yang berbeda, serta bla 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 bla. Ini kan bisa dibalik. Ini logika atau struktur dalam kalimat yang sudah benar. Lah, mu'roti seperti ini juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi adakah kalimat bahasa Indonesia yang belum benar. Saya coba carikan kalimat yang lain. Di sini ada kalimat seperti ini. Kalau perspektif redaksional ukhuwah Islamiyah itu dari hadis bla 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 bla, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ini kalimat ini ketika dibaca sendiri belum bisa dipahami dengan mudah. Coba kita baca satu paragraf. Ayat ukhuwah dalam Al-Quran itu cuma satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Dalam tataran filosofis, ukhuwah itu hanya Islamiyah saja. Dilihat dari perspektif redaksional, memang tidak ada istilah ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran, adanya ukhuwah imaniyah. Kalau perspektif redaksional ukhuwah Islamiyah itu dari hadis ini. Lah, di sini
dia kacaunya, ini bahasa lisan sebenarnya ya. Ini bahasa lisan yang kemudian ditulis tanpa teliti membedakan mana bahasa lisan mana bahasa tulis. Sebenarnya di sini ada koma. Kalau perspektif redaksional ukhuwah Islamiyah itu dari hadis, berarti ini harusnya bukan kalau, tapi adapun bisa. Ini kan pertentangan dari kalimat ini. Dilihat dari perspektif redaksional, memang tidak ada istilah ukhuwah Islamiyah dalam Al-Qur'an. Adanya ukhuwah imaniyah. Lah kemudian ingin memunculkan, terus ukhuwah Islamiyah itu ada di mana? Lah, ukhuwah Islamiyah itu asalnya dari hadis ini. Kalau dari Al-Qur'an tidak ada. Maka kalimatnya kacau di sini. Lah, hubungannya dengan Muroti bagaimana? Kita identifikasi pakai teori yang tadi lah. Ini jumlah ismiyah apa fi'liyah? Perspektif redaksional ukhuwah Islamiyah itu dari hadis ini seolah-olah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena nggak ada kata kerjanya. Jika kita jadikan jumlah ismiyah berarti mubtada khobar. Perspektif redaksional ukhuwah Islamiyah itu dari hadis al-mu'minu akhul muslim, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ini terjemahannya ya. Perspektif redaksional ukhuwah Islamiyah mubtada. Itu ini berarti khobar dari hadis al-muslimu akhul muslim. Kayak gitu. Hanya saja ada kekacauan kalau dan tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Seperti itu. Lalu apa hubungannya mentarkib tulisan bahasa Indonesia dengan kemampuan menulis? Begini, ada persamaan antara kaidah bahasa dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kaidah inilah yang akan membantu mereka untuk bisa menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Benarlah, ketika praktik dalam pelatihan itu, tulisan teman-teman santri yang saya latih sangat kacau. Ada mubtada tanpa ada khobar, ada fi'il muta'addi yang nggak punya maf'ul, dan seterusnya. Padahal mereka tahu, jika itu seumpama tulisannya dalam bahasa Arab, mereka bisa mendeteksi bahwa ini mubtada, belum ada khobarnya. Ini fi'il muta'addi, butuh maf'ul, tapi belum muncul. Dan hal-hal seperti itu, mereka sebenarnya sudah memiliki zauk atau rasa, tinggal mereka tidak sadar bahwa itu bisa dipraktekkan dalam bahasa Indonesia. Ini contoh ketika kita menulis suatu kalimat, kemudian kita menerapkan kaidah tarkib dalam kalimat tersebut. Ini ada 3 contoh kalimat, 1, 2, 3. Bisa jadi kalimat ini dianggap nyambung, bisa jadi terpisah. Tapi yang jelas urutan pertama adalah kalimat yang bagus, yang sudah memenuhi standar kebahasaan. Kedua, bagus tapi bisa lebih bagus lagi. Dan yang terakhir, ini ada problem. Coba kita lihat. Dan kita buktikan kualitas itu menggunakan kaidah tarkib. Kalimat pertama, Kiai Hasyim lahir pada era penjajahan. Di sini kita dapat kata kunci lahir. Pertama, ini jumlah ismiyah apa fi'liyah? Karena ada kata lahir, kata kerja, ini berarti fi'il, maka ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ada fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Kiai Hasyim. Susunan fi'il dan fa'il dalam jumlah fi'liyah itu sudah sempurna jika fi'ilnya lazim. Tapi jika fi'ilnya muta'addi butuh maf'ul. Lahir masuk lazim apa muta'addi? Jawabannya adalah lazim. Maka tanpa maf'ul sudah selesai. Lalu kata pada era penjajahan ini apa? Pada era penjajahan ini merupakan keterangan. Di sini kita bisa menyatakan ini sepadan dengan jar majrur barangkali. Lantas seumpama ya, karena ini fi'il lazim,
Seumpama kata pada ini kita hapus, jadinya kalimat ini justru kacau. Kiai Hasyim lahir era penjajahan. Kiai Hasyim lahir era penjajahan. Kalau kayak gitu seolah-olah ini maf'ul. Padahal lahir itu lazim, bukan muta'addi. Dari sini kemudian jika kita seumpama saya pengen ada fi'il yang muta'addi, berarti melahirkan dong, melahirkan, jangan era penjajahan lagi. Kiai Hasyim melahirkan era keemasan misal gitu ya, era keemasan. Bisa fi'il fa'il maf'ul, era keemasan. Cuma di sini bukan lahir lagi tapi melahirkan. Kenapa kita perlu mengubahnya? Kenapa kita perlu merubah lahir menjadi melahirkan? Karena tadi kalau lahir itu lazim sehingga tidak butuh maf'ul, tidak bisa ada maf'ulnya kecuali dikasih keterangan, dijembatani oleh keterangan, sehingga bukan maf'ul lagi. Dan jika ingin ada maf'ul maka kita ubah menjadi muta'addi, lahir menjadi melahirkan. Kiai Hasyim melahirkan era keemasan itu. Tapi jika tidak kita ubah kalimatnya tadi, Kiai Hasyim lahir pada era penjajahan, itu sudah benar dan cocok. Kita bisa membuktikannya dengan kaidah tarkib. Selanjutnya, serangan penjajah sewaktu-waktu terdengar. Jika kita baca sekilas barangkali aman ya, serangan penjajah sewaktu-waktu terdengar. Cuma jika ini kalimatnya berdiri sendiri, problemnya apa? Terdengar. Ini majhul ya. Ini majhul. Fi'il tapi majhul. Fi'il majhul itu membutuhkan naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Ini sudah benar, serangan penjajah sewaktu-waktu terdengar itu sudah benar, sudah tidak ada problem ya di pemahaman ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita pakai kalimat yang normal-normal saja lah. Misal gini, ini ada fi'il, kita jadikan aja ini maklum, majhul menjadi maklum agar tidak problem nanti, agar tidak multi tafsir lah. Menjadi maklum berarti apa? Terdengar menjadi mendengar. Karena maklum butuh fa'il. Serangan penjajah sewaktu-waktu terdengar. Yang didengarkan serangan penjajah. Ini keterangan sewaktu-waktu kan, ini nanti jadi naibul fa'ilnya kalau ini terdengar ya, kalau kalimat terdengar. Tapi ya lebih aman untuk kalimat yang barangkali jika kita mengarang itu takut ada bias makna, lebih aman jika kita pakai kalimat normal, kalimat positif lah, positif. Maklum, pakai kata fi'ilnya fi'il maklum, berarti mendengar. Siapa yang mendengar? Misal masyarakat di masa itu sewaktu-waktu bisa mendengar serangan penjajah. Misal kayak gitu. Agak panjang ya. Orang-orang di masa itu, orang-orang di masa penjajahan, masa kelahiran Kiai Hasyim itu sewaktu-waktu bisa mendengar serangan penjajah. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Jelas siapa yang mendengar, orang-orang di masa itu. Mendengar apa? Mendengar serangan penjajah. Kapan didengarnya? Sewaktu-waktu. Dan masih probabilitas ya, ada kata bisa. Sewaktu-waktu bisa mendengar serangan penjajah, probabilitas. Artinya ini aman, tapi tadi bisa jadi jika kalimatnya lebih rumit lagi, struktur seperti ini, majhul ini melahirkan ambiguitas atau melahirkan kemungkinan makna yang berbeda jika dibaca satu orang dengan orang lain kayak gitu. Tapi masih aman, tetap aman walaupun tidak seaman kalimat pertama. Kita lanjut ke kalimat ketiga, kalimat yang saya nyatakan sebagai kalimat paling problem. Kenapa? Coba kita baca.
Di balik semak-semak menampakkan kilauan cahaya. Ini kalau kita baca berurutan mungkin aman ya, kayaknya aman, tapi ini problemnya. Kiai Hasyim lahir pada era penjajahan. Serangan penjajah sewaktu-waktu terdengar. Kita ubah, Kiai Hasyim lahir pada era penjajahan. Orang-orang di masa itu sewaktu-waktu bisa mendengar serangan penjajah. Di balik semak-semak menampakkan kilauan cahaya. Problemnya di mana? Di menampakkan. Lagi-lagi ini soal fi'il. Seringkali problem itu di fi'il. Di balik semak-semak menampakkan kilauan cahaya. Problemnya apa? Menampakkan itu maklum apa majhul? Menampakkan itu maklum atau positif, bukan majhul. Karena itu butuh fa'il, butuh keterangan, satu kata, siapa yang menampakkan ini, siapa yang menampakkan. Kilauan cahaya bagaimana? Kilauan cahaya itu kan sesuatu yang tampak, bukan sesuatu yang menampakkan. Kecuali katanya menampakkan diri ya, kilauan cahaya menampakkan diri. Bisa jadi itu adalah kilauan cahaya yang mempunyai sifat seolah hidup kemudian menampakkan diri. Tapi kalimatnya kan menampakkan, maka butuh fa'il. Dan kilauan cahaya itu kan sesuatu yang ditampakkan, jadinya gitu. Sesuatu yang ditampakkan itu kilauan cahaya. Ini maf'ul, belum ada fa'il, ini belum ada. Padahal ini maklum. Terus bagaimana? Dari sini ketika kita menemui kalimat seperti ini, kita harus memunculkan fa'ilnya. Di balik semak-semak menampakkan kilauan cahaya. Misal, lu nggak tahu siapa yang menampakkan, kita nggak tahu. Oke, berarti kita ubah aja strukturnya menjadi di balik semak-semak tampak. Tampak bagaimana? Kalau tampak itu tidak butuh maf'ul karena ini lazim, bukan muta'addi. Lazim tulisannya gini enggak ya? Insya Allah begini. Tampak berarti jadinya gimana? Di balik semak-semak tampak kilauan cahaya. Tampak lazim, butuh fa'il. Apa fa'ilnya? Yang tampak kilauan cahaya. Berarti di sini bukan lagi maf'ul tapi fa'il. Ini fi'ilnya. Maf'ulnya mana? Nggak butuh maf'ul. Kenapa? Karena ini lazim, bukan muta'addi. Menampakkan ini selain maklum, ini juga muta'addi ya. Menampakkan muta'addi tampak lazim. Karena kita ganti menjadi tampak, cuma butuh fa'il doang, tidak butuh maf'ul. Bagaimana dengan dibalik semak-semak ini kita anggap sebagai maf'ul? Kalimatnya tetap gini, dibalik semak-semak menampakkan kilauan cahaya. Fa'ilnya kilauan cahaya, maf'ulnya dibalik semak-semak. Nggak bisa dong, kan bukan kilauan cahaya menampakkan semak-semak, tapi semak-semak itu merupakan lokasi tampaknya kilauan cahaya. Maka yang paling tepat adalah jika diganti dibalik semak-semak tampak kilauan cahaya. Atau kalau nggak mau susunannya terbalik ya, ini kan susunan yang sengaja dibalik. Berarti gini, tampak kilauan cahaya dibalik semak-semak, itu susunan datar. Ketika dibalik, keterangannya dimunculkan di awal, dibalik semak-semak tampak kilauan cahaya. Tujuannya untuk memperindah bahasa biasanya. Maka ini tadi kualitasnya yang paling salah, ini yang aman tapi bisa lebih baik. Yang ini sangat aman. Ini adalah cara mengoreksi kualitas bahasa kita, tulisan berbahasa Indonesia kita menggunakan kaidah tarkib. Saya waktu itu hanya punya waktu 2 hari untuk melatih teman-teman yang bisa dikatakan nol ya tentang kemampuan tulis menulis, dan melatih mereka untuk bisa menulis sebuah buku. Dalam waktu 2 hari tersebut, separuh darinya saya gunakan untuk latihan. Mengapa? Karena menulis itu masalah rasa. Iya, menulis itu butuh rasa, butuh zauk, butuh kepekaan. Apakah tulisan saya ini sudah
bisa dikatakan enak dibaca, bisa dikatakan memenuhi standar kebahasaan yang benar, butuh rasa untuk itu. Dan rasa itu akan muncul jika terus ditempa melalui latihan dan latihan. 2 hari saya punya waktu, saya gunakan separuhnya untuk latihan. Bagaimana latihannya? Teman-teman santri yang hadir waktu itu, terbatas 6 orang ya, saya suruh menulis 1 paragraf tiap orang. Kemudian saya tampilkan tulisan mereka di proyektor. Tulisan yang terpampang dan dilihat oleh beberapa teman yang lain itu, saya kupas. Mana yang salah, mana yang kurang tepat, mana yang seninya belum terasa. Dan penjelasan itu saya pakai teori-teori kebahasaan dalam nahwu. Singkat cerita, lepas pelatihan 2 hari, mereka sebenarnya masih belum bisa menulis. Mereka belum bisa dikatakan menulis, cuma 2 hari. Karena menulis butuh terus ditempa, butuh rasa. Untungnya teman saya yang mengundang saya itu, dia Gus di pesantren itu dan dia pemegang proyek penulisan buku. Saya memberikan jadwal kepada tim itu untuk terus melakukan pola yang kita lakukan saat pelatihan. Apa itu? Mereka menulis, tulisan itu dipampang dan dibaca bersama-sama, dikritisi mana yang salah, mana yang kurang tepat, dan kemampuan membaca kitab menjadi salah satu ujung tombak untuk mengkritisi tulisan-tulisan yang kurang baik. Hari ini, karya dari beberapa teman yang saya ceritakan ini sudah terbit. Artinya mereka berhasil menulis buku. Dan apakah tulisannya bagus? Iya. Saya ketika membaca buku itu puas. Ketika membaca buku itu saya dapati ini sudah menjadi tulisan yang benar, yang baik, sesuai kaidah kebahasaan dan enak untuk dibaca. Artinya, statement saya bahwa ilmu baca kitab itu bisa digunakan sebagai pijakan untuk menulis bahasa Indonesia yang enak dibaca dan baik dan benar. Itu bukanlah omong kosong, itu terbukti. Dan teman-teman santri yang saya ceritakan tadi sudah membuktikannya.